Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai, saya Fahira dan kalian sedang menyaksikan Gara TV. Nah, di segmen Ngopi Bareng ini kami akan membahas banyak hal tentang mahasiswa administrasi negara yang akan menginspirasi dan menghibur teman-teman. Ya, untuk episode kali ini saya sudah bersama Kak Bayu. Halo Kak. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana? Kalau kita Alhamdulillah Kak. Apa kesibukan Kakak? Kalau kesibukan, alhamdulillah masih sibuk, Ya. tapi belum terlalu sibuk. Jadi Kak Bayu sendiri ini adalah angkatan 2014 dari Administrasi Negara. Dia juga Demisioner Ketua Himagara FIS UNM periode 2016-2017 dan juga Demisioner Ketua Maperwa FIS UNM periode 2017-2018. Oke, sekarang kita akan membahas tentang dunia kampus dan pengalaman Kak Bayu sebagai fungsionaris lembaga kemahasiswaan. Nah, Kak Bayu lebih suka dinilai sebagai seorang yang aktivis, fungsionaris, atau seorang pujangga? Kalau disuruh memilih terkait dengan fungsionaris, aktivis atau pujangga, saya lebih suka disebut sebagai mahasiswa karena itu sudah mencakup semua. Kan Kak Bayu sendiri ini kan suka menulis sajak. Nah, kenapa Kak Bayu lebih suka mengkritik melalui sajak? Cara mengkritik atau menyampaikan inspirasi sebenarnya lebih suka sebenarnya langsung menyampaikan inspirasi. Cuman kadang kita butuh untuk orang untuk membaca apa yang menjadi aspirasi kita, bukan dengan mendengarkan. Karena terkadang orang lebih peka untuk melihat daripada mendengar. Oke, terus rangkaian sajak itu datang dari mana Kak? Kalau rangkaian datangnya dari mana, biasanya sesuai kondisi. Kalau misalnya ada beberapa kondisi yang harus memang kita pakai kepekaan sosial, maka biasanya saya menulis untuk saja seperti itu. Oke Kak, terus pasti kan Kakak ini mempunyai tokoh inspirasi dalam sajak. Nah, siapa tokoh inspirasi Kakak? Kalau tokoh banyak, ada Uji Tukul, ada W.S. Rendra, Taufik Ismail, Sapardi, dan lain-lain. Oke Kak, kemudian nih Kak, banyak yang beranggapan bahwa berorganisasi di kampus itu dapat mengganggu akademik. Apakah ini berlaku untuk Kakak? Kalau terkait dengan apakah organisasi mengganggu akademik atau tidak, saya rasa itu tergantung dari individunya masing-masing. Karena saya mungkin tidak bisa menjadi ketua di himpunan dan Maperwa kalau tidak IPK 3,00. Artinya itu menjadi syarat untuk menjadi seorang ketua di lembaga kemahasiswaan terus di Fakultas Ilmu Sosial. Jadi saya rasa tidak ada hubungan akademik dan organisasi apakah itu mengganggu atau tidak. Justru itu harus selalu saling beriringan dan menjadi faktor penunjang untuk akademik. Karena di organisasi ada banyak hal atau ada banyak pengalaman yang bisa kita pelajari dan untuk kita aplikasikan di akademik. Contohnya misalnya kita bisa berbicara depan umum, lebih kritis memahami kondisi ataupun mata kuliah, banyak-banyak membaca buku. Karena biasanya kita di kampus paling cuman ya 20% lah kita mendapatkan pengetahuan, tapi di luar dari kampus itu kita bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan terkhusus di organisasi. Ya Kak, kemudian kenapa sih Kakak ini mau berorganisasi dan apa sih yang akan digapai itu dalam organisasi? Kalau terkait kenapa berminat organisasi, ya yang pertama mungkin pengalaman. Di ruang perkuliahan kita tidak bisa mendapatkan pengalaman yang akan kita dapatkan di organisasi. Yang kedua, kita bisa melatih mental. Yang ketiga adalah bisa mendapatkan jaringan link yang suatu saat bisa jadi akan bermanfaat di kemudian hari. Kemudian Kak, tujuan yang digapai dalam organisasi Kakak itu sendiri seperti apa? Tujuan individu mungkin untuk membekali diri ketika kita akan keluar dari kampus. Kalau untuk tujuan organisasi, ya mungkin saya kira ada
semua ada di konstitusi dan lembaga masing-masing tertuang. Artinya kalau terus di Magara, tujuannya kita harus tetap membesarkan dan membuat Magara selalu berjalan konsisten. Iya, Kak. Nah, kan kakak ini adalah demisioner ketua Magara dan demisioner ketua Maparwa. Nah, apa saja kesulitan yang pernah kakak dapatkan? Kalau masalah kesulitan yang pernah saya dapatkan selama berorganisasi, yang pertama mungkin baper-baper setiap anggota yang harusnya biasa kita dapatkan, ego masing-masing anggota ataupun program-program kerja yang biasa dihambat oleh birokrasi, atau biasa juga maba yang tidak mau ikut kajian, masyarakat yang kurang berminat untuk menghadiri acara. Jadi hal yang seperti itu. Tapi yang paling kesulitan yaitu dalam lingkup internal. Kita terkadang tidak bisa untuk meredam ego dari masing-masing anggota. Apalagi kita sebagai ketua itu harus bisa lebih bijak untuk mengambil keputusan. Oke, sekarang kita membahas tentang Himagara, itu rumah buat administrasi negara ya. Masih ingat musma sebelumnya, Kak? Nah, di musma sebelumnya ini Tidak ingat. kan di musma sebelumnya ini Kak membawa dampak yang kurang positif ya untuk relasi hubungan antar angkatan. Nah, dan di pengambilan keputusan ini kan kakak sebagai salah satu bagian dari itu. Apakah sekarang kakak itu merasa menyesal dan sudah mengambil keputusan yang sekarang ini, Kak? Kalau terkait dengan kejadian musma sebelumnya, ya harusnya kita sama-sama dewasa untuk memilih sebuah keputusan itu, karena kita juga bekerja dalam lembaga tersebut, ada juga yang bekerja, jadi kita mempunyai pandangan masing-masing. Kalaupun misalnya mungkin saya bagian dari pengurus kemarin itu tidak menjalankan menjalankan tugas dan kewajiban saya, mungkin kita bisa evaluasi keputusan tersebut. Tapi saya bisa jamin, saya juga ikut dalam berjalan kepengurusan itu. Jadi saya merasa keputusan yang kami ambil kemarin tidak keliru. Tidak keliru. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Kenapa kita misalnya harus menyingkirkan ego masing-masing ya seperti ini. Seandainya mungkin saya tidak bekerja ya, bisa jadi ada protes-protes yang datang. Tapi saya bisa menampik semua apa yang menjadi komplain, apa yang menjadi protes. Dan kami yakin di struktur kemarin bahwa keputusan kami tidak keliru. Nah, ini yang juga berdampak ketika misalnya kita masih membawa baper-bapernya itu. Organisasi cukup sampai organisasi, tidak usah dibawa keluar. Karena kalau kita misalnya membawa keluar, hubungan kekeluargaan, hubungan harmonis yang kita bangun itu langsung rusak. Nah, kita sampai saja kalau misalnya ada masalah yang di organisasi, sudah sampai di situ saja, kita tidak usah bawa keluar, apalagi berdampak ke sistem kekeluargaan. Ada yang ingin disampaikan kepada kakak Pilar 2015 khususnya demisioner pengurus? Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di 2015 khususnya adik-adik saya, mengambil sebuah keputusan yang hampir benar dan hampir salah itu sungguh sulit. Subjektif sekali kita menganggap kalau keputusan yang diambil oleh DPO kemarin itu merupakan sebuah keputusan yang keliru. Itu subjektif untuk DPO, tapi kami mempunyai catatan-catatan, kami mempunyai penilaian tersendiri, dan saya kira kita sama-sama dewasa untuk menerima keputusan tersebut, karena kita tidak pernah tahu bahwa keputusan yang kita ambil ternyata berdampak seperti ini. Tapi yang pasti sebenarnya LPJ bukan akhir dari segalanya. Jadi yang mau saya katakan bahwa pahlawan dan pengkhianat itu adalah hal yang sangat relatif. Terkadang kita dicap sebagai pahlawan, terkadang kita juga dicap sebagai pengkhianat. Tapi yang menjadi inti dari apa yang sudah kita lewati berorganisasi di Magara adalah bagaimana kekeluargaan itu bisa terjaga. Saya harap kita tetap menjaga keharmonisan itu. Saya masih sering
menyapa adik-adik. Kalau kita ketemu, datanglah ke balai-balai, kita mempunyai di sanalah rumah kalian, tempat sebuah peradaban yang sudah kita ciptakan. Ada suara-suara yang menyenangkan, makan-makan yang mengenyangkan, kopi-kopi yang menenangkan, dan harusnya tidak ada ketegangan. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, apa saja sih kegelisahan Kakak melihat kondisi mahasiswa administrasi negara sekarang ini? Kalau kita melihat kondisi mahasiswa administrasi negara sekarang ini, kita mulai dari ukurannya dulu, terkhusus di kepengurusan. Yang pertama, kurangnya komunikasi antar kepengurusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak melihat lagi kader-kader yang bisa yang berkualitas yang menurut standar saya. Yang ketiga, pengawalan internal itu masih menurun. Pengawalan internal, ada banyak pengawalan yang pernah kita kawal sebelum ini, dan itu terkhusus di prodi. Nah, itu yang kurang. Belum lagi kekeluargaan kita yang mulai memudar. Tapi ini kita tidak bisa salahkan semua untuk pengurus. Ini merupakan evaluasi untuk kita semua, bagaimana mengembalikan apa yang menjadi harapan kita di Magara. Yang kedua, terkait dengan mahasiswa itu sendiri. Kan tadi sebagai pengurus, ini sekarang mahasiswa tersendiri. Mahasiswa administrasi negara sekarang itu kurang dalam disiplin, memahami disiplin ilmunya. Ini masih disiplin ilmu, kita kurang dalam memahami. Nah, untuk apa kita misalnya menjadi seorang sarjana ketika kita tidak memahami disiplin ilmu tersebut? Yang kedua, kita kurang untuk memahami atau membaca buku-buku yang merupakan yang dianggap penting ketika kita menjadi mahasiswa. Misalnya buku-buku tentang perjuangan, buku-buku tentang kepekaan sosial, yang harusnya itu menjadi sebuah senjatanya nanti kita untuk bagaimana kemudian kita melawan atau menyalurkan aspirasi ke birokrasi atau pemerintah. Yang selanjutnya, mentalitas yang menjadi atau militansi yang menjadi yang harusnya kita agung-agungkan sebagai mahasiswa, itu sangat kurang sekarang. Tidak lagi mahasiswa yang mungkin berani untuk sekedar mempertanyakan apa yang dilakukan oleh dosen, misalnya pelanggaran kontrak kuliah atau penjualan buku yang dipaksa untuk membeli buku itu tidak lagi mahasiswa yang berani untuk mempertanyakan saja, tidak, apalagi dengan tidak membeli buku tersebut. Jadi itu saja mungkin. Nah, itu yang harus diasah, karena keberanian merupakan hal yang paling utama ketika kita hidup. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan bisa bersaing dalam kehidupan ini. Oke, nah itu tadi ngobrol bareng Kak Bayu, semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian dan juga bisa menghibur teman-teman. Nah, sekarang kita akan main games nih Kak. Nama gamesnya itu ada speed question. Nah, Kak Bayu ini akan menjawab pertanyaan saya dengan cepat. Kak Bayu siap? Ya, siap. Oke, kopi atau teh? Kopi. Senior atau junior? Junior. Membaca atau menulis? Baca. Pacar atau organisasi? Organisasi. Sunset atau sunrise? Sunset. Sakit gigi atau sakit hati? Sakit hati. Sekret atau kos? Sekret. Tidak mandi atau telat masuk kelas? Tidak mandi. Memperbaiki hubungan atau cari yang baru? Cari yang baru. Ditinggal nikah atau ditinggal wisuda? Tinggal nikah. Itu tadi ngobrol bareng dengan Kak Bayu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram kami @cityfiresneni dan Bayi Ramadan. Dan video ini akan ditutup dengan satu sajak dari Kak Bayu. Oke, saya Fahira pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, dadah. Beberapa orang diciptakan menjadi pemabuk asmara, sedangkan aku lebih suka menjadi pemabuk aksara.